Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi di channel Movie Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang sekelompok tahanan yang mencoba untuk melarikan diri dari sebuah penjara terketat di dunia, yaitu penjara Alcatraz, di mana tidak ada seorang pun yang berhasil melarikan diri sebelumnya. Bahkan selama 29 tahun terakhir, tidak ada satupun narapidana yang berhasil lolos dari penjara ini. Seorang narapidana yang bernama Frank Morris dipenjara karena kasus perampokan bank dan pencurian senjata api. Morris tahu jika para sipir memperlakukan narapidana dengan tidak manusiawi. Oleh karena itu, ia mengajak dua rekannya untuk kabur dari penjara tersebut. Bagaimana strategi Morris dan teman-temannya menembus benteng Alcatraz? Nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Atau bagi yang baru ketemu sama channel kita, jangan lupa untuk di subscribe ya. Oh ya, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah 10 komentar termupi akan kami tampilkan di kotak pos 10 movie film di penghujung film ini. Let's go, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Frank Morris, seorang narapidana yang baru saja dipindahkan ke penjara terketat di dunia yang bernama Alcatraz. Dia dipenjara karena kasus pencurian di bank dan pencurian senjata. Alcatraz adalah penjara di Amerika yang berada di tengah-tengah pulau dengan perairan yang dingin dan arus yang sangat kuat. Jarak daratan terdekat dari pulau ini lebih dari 2 km. Dengan sistem keamanan tingkat tinggi dan memiliki peraturan yang paling ketat. Tak ada satupun napi yang berhasil kabur dari penjara tersebut secara hidup-hidup. Sebelum memasuki sel tahanan, seluruh tubuh Morris diperiksa oleh penjaga yang bertugas di sana. Bahkan, penjaga itu membuka seluruh pakaian Morris hingga Morris telanjang bulat. Setelah dirasa aman, Morris dibawa untuk memasuki selnya. Pintu utama penjara Alcatraz menggunakan sistem elektrik yang dikontrol dari ruangan khusus penjaga. Morris langsung digiring oleh dua sipir melewati beberapa gerbang untuk dibawa menuju sel blok B. Ia berjalan tanpa menggunakan sehelai benang pun. Setiap pagi, beberapa sipir menghitung jumlah napi sebanyak 12 kali dalam sehari. Sel blok B khusus napi yang memiliki kulit putih, sedangkan sel blok C khusus napi yang memiliki kulit hitam. Para tahanan keluar dari selnya dan kemudian diminta berbaris untuk menuju kantin penjara. Saat sedang makan, Morris berkenalan dengan Litmus. Litmus melihat Morris kurang menyukai makanan yang disajikan di sana, ia pun akhirnya meminta makanan Morris. Tak lupa, Litmus juga memberi makan tikus peliharaannya. Mereka pun tampak akrab satu sama lain. Namun, selera makan Morris seketika hilang saat salah satu narapidana yang memiliki tubuh besar bernama Wolf mengintimidasinya. Dia terus saja mencuri pandang dan memperhatikan Morris sambil tersenyum. Selesai sarapan, tiba-tiba saja Morris diberitahu oleh sipir jika ia dipanggil oleh kepala penjara. Sampainya Morris di ruangan, kepala penjara berkata jika semua narapidana memiliki hak bersuara dan bekerja. Tahanan hanya diizinkan dikunjungi keluarga selama 2 kali dalam sebulan. Namun, Morris berkata jika dia sudah tak memiliki keluarga. No family. Kepala penjara mengecek data riwayat hidup Morris. Dari sana, ia mengetahui jika ternyata Morris mempunyai IQ superior. Kepala penjara juga menjelaskan jika sudah banyak tahanan yang berusaha untuk kabur. Namun, tak ada satupun yang berhasil. Mereka selalu ketahuan dan berujung dengan kematian. Been killed or drowned in the bay. Alih-alih mendengarkan peringatan kepala penjara, Morris malah mencuri satu gunting kuku yang ada di meja. Karena menurutnya itu akan berguna suatu hari nanti. Morris pun langsung menyembunyikannya di sela-sela buku. Beberapa saat kemudian, para napi sedang mandi bersama. Lalu, Wolf menghampiri Morris dan mengajaknya berkenalan. Setelahnya, Wolf berkata jika ia tertarik pada Morris dan ingin Morris menjadi kekasihnya. Tentu saja, hal itu membuat Morris kesal, sehingga ia dengan segera memukul perut Wolf. Keesokan harinya, Morris pergi ke perpustakaan penjara diantar oleh sipir.
Di perpustakaan, Morris bertemu dengan seorang pria berkulit hitam bernama English. Ia adalah seorang pustakawan senior. English sudah ada di penjara Alcatraz selama 10 tahun. English masuk penjara karena menusuk dua pria kulit putih dan dijatuhi hukuman selama 99 tahun. Saat awal-awal, English pernah berniat untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya ia mengubur keinginannya dan memilih untuk menikmati hidupnya di Alcatraz. Tak lama Morris kembali ke sel tahanan dan membagikan buku-buku yang ia bawa pada tahanan lainnya. Magazine or book? Thanks. Beberapa hari kemudian, seluruh tahanan melakukan kegiatan bebas di ruangan terbuka. Di sana, ia melihat seseorang yang sedang melukis. Morris pun segera menghampiri untuk berkenalan. Pria tua itu bernama Dalton. Dalton bercerita jika melukis adalah alasan mengapa ia bertahan hingga saat ini di penjara Alcatraz. Dalton juga berkata bahwa Alcatraz adalah penjara terketat yang pernah ia datangi. Kemudian Morris pergi mendatangi English. Ternyata English merupakan bos besar dari tahanan kulit hitam dan orang paling ditakuti serta dihormati oleh mereka semua. English menjelaskan pada Morris betapa sulitnya kabur dari Alcatraz. Walaupun ada tahanan yang bisa keluar dari bangunan penjara Alcatraz, mereka pasti akan ketahuan dan berakhir dibunuh oleh para sipir. Sekalipun mereka tak ketahuan, pada akhirnya mereka akan tetap mati karena kelelahan sebelum bisa sampai ke daratan. Belum lagi para sniper di atas menara yang tembakannya selalu dilatih setiap harinya. See that water? Sometimes I think that's all this shithole is. One. Dengar hal itu, Morris pun hanya bisa terdiam dan berpikir mungkin ia memang harus menerima semua hukuman atas perbuatan yang telah ia lakukan. Lalu tak lama kemudian, sipir berteriak jika sudah waktunya mereka untuk masuk kembali ke dalam sel. Di dalam sel, Morris didatangi seorang sipir yang menawarkan ia pekerjaan dengan bayaran 15 sen. Beberapa hari kemudian, para tahanan kembali melakukan kegiatan bebas di ruangan terbuka. Saat Morris sedang berbincang dengan Litmus, tiba-tiba saja Wolf berjalan menuju ke arah Morris sambil membawa pisau. Perkelahian pun terjadi sehingga mereka berdua menjadi perhatian para tahanan lainnya. Setelah perkelahian itu, Morris dipindahkan ke dalam sel D yang sangat sempit dan tanpa cahaya sedikit pun. Keesokan harinya, sipir membuka pintu sel hanya untuk menyiram air ke Morris menggunakan selang. Setelah berhari-hari mendekam di sel tersebut, Morris pun dipindahkan kembali ke sel asalnya. Saat di dalam sel, Morris dikirim surat oleh Litmus yang diantar oleh tikusnya. Beberapa hari kemudian, Alcatraz kedatangan tahanan baru yang menempati sel tahanan di sebelah sel Morris. Mereka pun berkenalan, tahanan itu bernama Charlie Buck. Di saat para napi melakukan kegiatan bebas, Charlie berkenalan dengan Litmus dan Dalton. Di sisi lain, kepala penjara berkeliling memeriksa seluruh kamar sel tahanan. Saat berada di depan kamar Dalton, ia melihat sebuah lukisan wajahnya seperti tengah mengejek. Kepala penjara pun tersinggung sehingga ia memutuskan untuk membawa semua alat lukis Dalton dan membuangnya. Painting's all I have. Kepala penjara juga mencabut izin melukis Dalton. Padahal melukis adalah satu-satunya alasan Dalton bertahan dan semangat menjalani hidupnya di Alcatraz. Beberapa saat kemudian, saat para napi berada di ruangan bekerja, Dalton meminta sipir untuk memberikannya sebuah kapak. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja Dalton memotong 3 jarinya menggunakan kapak itu. Melihat itu, semua orang terkejut dan sangat shock. Para sipir langsung membawa Dalton keluar dari ruangan pekerja penjara. Lama kemudian, Morris kembali memotong jari milik Dalton yang ada di atas meja.
lalu segera memberikannya kepada sipir untuk bahan pelaporan. Setelah kejadian itu, keberadaan Dalton tak pernah terlihat lagi. Saat sedang melamun di kamar, Morris melihat seekor kecoa yang akan masuk ke dalam ventilasi. Saat ia tengah memperhatikan ventilasi, English tiba-tiba saja mendatangi kamar selnya untuk membagikan buku. English juga berkata jika Dalton memotong jarinya karena izin melukisnya dicabut sehingga Dalton merasa kecewa dan putus asa. Painting privilege. Pada saat jam makan, Morris duduk bersama tahanan lainnya. Di sana, ia berkenalan dengan John Anglin dan Clarence Anglin. Mereka dipindahkan ke Alcatraz karena sebelumnya berhasil kabur dari penjara yang berbeda. John berkata jika mereka berdua tidak memiliki niat untuk bertahan di penjara manapun. Mereka berdua juga akan berusaha untuk melarikan diri dari Alcatraz. Mendengar perkataan John, Morris pun menjadi memiliki semangat untuk kabur juga. Saat telah berada di dalam kamar sel tahanan, ia berusaha mengikis dinding sisi ventilasi menggunakan gunting kuku yang pernah ia ambil dari meja kepala penjara. Ternyata tembok itu lembab sehingga mudah untuk dihancurkan olehnya. Keesokan harinya, pada saat jam makan, Morris menceritakan ide untuk kabur pada teman-temannya. Mendengar perkataan Morris, Charlie, John, Clarence langsung menyetujui rencana tersebut. Mereka dengan segera berdiskusi apa saja hal yang harus mereka lakukan dan siapkan. Cell block. And maybe out on the roof. Namun, Morris menemukan masalah baru karena dinding ventilasi bagian dalam sangat sulit dikikis. Tapi tentu saja hal itu tak membuat Morris menyerah. Saat mereka tengah makan, tiba-tiba saja Morris dengan kecerdasannya memiliki ide baru. Morris segera mengotori sendok yang ia pakai dengan cara menempelkan sendok itu ke sepatu yang kotor. Lalu ia meminta sendok baru pada sipir. Sementara itu, John meminta untuk diberikan pekerjaan di bagian dapur untuk mengalihkan perhatian sipir. Lalu Morris membakar sendok itu. Namun asap dari api tersebut tercium hingga keluar, membuat sipir yang sedang berjaga langsung mendatangi kamar sel Morris. Mengetahui itu, Morris dengan segera membereskan barang-barang yang ia gunakan. Saat sipir itu bertanya dari mana asal bau asap tersebut, Morris langsung menjawab jika ia tak mencium apapun. Morris pun ketakutan saat ia melihat ternyata alat pengikis yang ia buat dari sendok itu tertinggal di bawah lantai. Namun, untungnya sipir tak melihat dan segera pergi dari sana. Namun, lagi-lagi ia memiliki masalah baru. Ternyata, untuk bisa memasuki ventilasi, ia harus memotong jaring ventilasinya. Setiap hari, pada saat jam makan, mereka gunakan untuk sambil berdiskusi membahas rencana kabur mereka. Mereka sangat yakin bahwa mereka bisa melarikan diri dari Alcatraz meskipun jalannya akan sulit. Saat para tahanan sedang di dalam ruangan bekerja, Morris menemukan sebuah potongan logam yang menurutnya bisa digunakan untuk memotong jaring ventilasi. Namun pada saat keluar, sebuah alarm berbunyi sehingga potongan logam yang ia bawa disita oleh sipir yang berjaga. Namun tanpa siapapun yang tahu, ternyata Morris masih memiliki satu lagi potongan logam yang ia simpan di sepatunya. Setelah cukup lama berusaha, akhirnya ia berhasil memotong jaring ventilasi itu. Hari demi hari, mereka berempat terus saja berusaha melubangi ventilasi. Hingga pada akhirnya mereka semua berhasil. Morris pun segera membuat sebuah kepala menggunakan bahan seadanya. Ia juga memakai rambut yang ia dapat dari Clarence yang bekerja di bagian pangkas rambut. Sementara itu, Charlie ditugaskan untuk membuat replika ventilasi untuk menutupi ventilasi asli yang telah mereka hancurkan. Setelah semuanya selesai, Morris pun mencoba memasuki ventilasi untuk memeriksa keadaan di dalam sana. Namun sebelum pergi, ia meletakkan kepala palsu di tempat tidurnya.
Dengan perlahan dan hati-hati, Morris mulai menaiki jalur untuk mereka kabur nanti. Namun, lagi-lagi ia menemukan masalah baru. Di sana, ia melihat lubang ventilasi utama terlalu tinggi dan ditutup menggunakan jeruji besi yang sangat tebal. Saat yang bersamaan, sipir sedang mengecek kamar napi satu persatu. Lalu sipir itu berhenti, tepat di depan kamar sel Charlie. Charlie sangat ketakutan saat ia mengetahui jika sipir itu mulai curiga dengan Morris. Esokan harinya, Morris berkata pada teman-temannya jika mereka harus membongkar ventilasi utama. Dan untuk membongkarnya, mereka membutuhkan sebuah bor. Lalu akhirnya Morris meminta tolong pada Litmus untuk mencuri mata bor di tempatnya bekerja. Sedangkan ia membawa kipas kecil dan memasukkannya ke dalam tas. Pada malam harinya, Morris dan John memasuki lubang ventilasi dan segera menuju ke ventilasi utama. Mereka berusaha membongkar lubang ventilasi utama. Mereka mengikis paku besi menggunakan kipas angin yang telah diubah menjadi bor. Beberapa hari kemudian, Morris bertanya tentang perahu yang dibuat oleh John yang menggunakan baju dan jas hujan. Morris meminta kepada John jika perahu itu harus sudah selesai pada hari Selasa. Hari berikutnya, Morris menyimpan bunga di atas meja makan untuk mengenang Dalton. Lalu kepala penjara melihat itu dan langsung meremas bunga tersebut. Hal itu membuat Litmus kesal dan hal itu menyebabkan Litmus terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Saat berada di kamar selnya, Morris bersalaman dengan English yang sedang mengantarkan buku. Ia mengucapkan selamat tinggal pada English. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja kepala penjara mendatangi kamar sel Morris dan memeriksanya. Ia meminta sipir untuk mengeluarkan kasur Morris. Lalu, kepala penjara memasuki sel Morris dan membuka tas Morris yang menghalang ventilasi. Namun beruntungnya, kepala penjara tak menemukan apapun. Kepala penjara pun segera pergi dari sana. Lalu, kepala penjara meminta sipir untuk memindahkan Morris pada hari Selasa pagi. Pada esok harinya, Wallop bebas dari blok D dan segera mendatangi Morris dan berkata jika dia akan membunuh Morris. Sore harinya, Wallop akan menjalankan rencananya untuk membunuh Morris menggunakan pisau yang ia dapat dari salah satu napi. Beruntungnya, English menangkap Wallop dan segera membawa Wallop menuju tangga. Pada malam harinya, mereka segera melaksanakan rencana melarikan diri. Morris, John, dan Clarence sudah berada di tempat pelarian. Sementara itu, Charlie masih mengumpulkan keberaniannya di kamar selnya. Namun, pada akhirnya, Charlie mengurungkan niatnya untuk kabur dan memilih untuk tidur. Sementara itu, di tempat lain, mereka bertiga berhasil keluar dari penjara Alcatraz melalui ventilasi utama. Tak lama, Charlie akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri menyusul ketiga temannya. Namun saat di dalam, ia tak sengaja menginjak kabel sehingga membuat lampu padam. Sementara itu, Morris, Clarence, dan John segera memakai sebuah pelampung dan segera turun melalui pipa air. Sayangnya, pelampung yang digunakan Clarence tersangkut sehingga membuatnya rusak. Sementara itu, Charlie berusaha dengan keras agar ia bisa menaiki ventilasi utama. Namun tak kunjung berhasil karena terlalu tinggi. Di sisi lain, Morris, John, dan Clarence berusaha menaiki pagar kawat dan segera berlari menuju hutan dan mencari sisi pulau. Sampainya di pinggir laut, mereka meniup perahu buatan dan mulai berenang menyeberangi lautan. Keesokan harinya, sipir kembali berpatroli memeriksa seluruh sel. Charlie telah kembali ke kamar selnya. Namun, pada saat sipir membangunkan Morris, ternyata Damn it, Morris, I said get up. lalu mereka segera melakukan pencarian besar-besaran. Mereka menyisir pulau-pulau terdekat, namun hasilnya nihil. Tak lama kemudian, polisi menemukan foto, buku, dan pelampung yang rusak milik Clarence.
Kepala penjara juga menemukan bunga krisan di pinggir pulau. Lalu, ia meyakini bahwa Morris, John, dan Clarence telah meninggal karena tenggelam akibat suhu dan gelombang laut. Namun hingga beberapa bulan setelahnya, polisi tak kunjung dapat menemukan jasad ketiganya. Pemerintah merasa Alcatraz tidak dapat diandalkan, sehingga akhirnya memutuskan untuk menutup Alcatraz setahun setelah kejadian itu. Tepatnya pada bulan Maret tahun 1963 setelah 29 tahun Alcatraz beroperasi. 51 tahun kemudian, pada tahun 2013 ditemukan surat yang ditulis oleh John Anglin. Surat tersebut berisikan, "Nama saya John Anglin. Saya melarikan diri dari Alcatraz bersama saudara saya bernama Clarence Anglin dan teman saya bernama Frank Morris pada bulan Juni 1962. Saya berusia 83 tahun. Saat ini saya sedang menderita penyakit kanker dan tak memiliki uang untuk biaya pengobatan." Morris meninggal pada bulan Oktober tahun 2005, sedangkan Clarence meninggal pada tahun 2011. John juga menuliskan bahwa ia bersedia menyerahkan diri ke penjara asalkan pemerintah bersedia menanggung biaya perawatannya. Film pun selesai. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I